ada quote bagus dari Sartre, pasangannya Simone de Beauvoir tadi. Kata dia, kesendirian itu memang fakta, kasunyatan. Tapi kesepian tidak. Kata Sartre, if you are lonely when you are alone, you are in a bad company. Kalau engkau merasa kesepian saat kamu sendiri, engkau ada di perusahaan yang salah. Engkau ada di frekuensi yang keliru, channel yang keliru. Harusnya sendirian itu asik. Tadi loh saya sebut, karena menurut Sartre, hell is other people. Kamu dapat fasilitas sendirian kok malah stres, itu gimana? Harusnya kamu nikmati, justru asik. Kamu bisa bebas. Coba ada banyak orang lain, kamu tidak bisa ngapa-ngapain sudah. Jadi misalnya kamu di masjid ini agak sumuk, kan nggak berani tiba-tiba nyopot baju terus, gimana? Nggak bisa. Kenapa? Ada orang lain. Coba di kamarmu yang pas sendirian, sumuk sedikit kamu copot semua bajumu, santai sudah. Kenapa kalau di sini kamu tidak mau? Ada orang lain. Hadirnya orang lain kalau di Sartre itu menyusahkan saja, membelenggu kebebasanku. Maka kata dia, if you are lonely when you are alone, you are in a bad company. Maka carilah kesendirian, tapi bukan berarti sendiri itu kesepian. Kamu usiamu berapa kok masih sendirian? Ya enggak apa-apa, saya sendirian. Yang penting kan saya enggak kesepian. Nah, karena sendiri dan kesepian itu dua hal yang berbeda. Baik, jadi versinya Sartre kita memang harus merayakan kesendirian tanpa harus merasa kesepian. Baik, sekarang kita masuk ke tadi kesendirian, sekarang kesepian. Kalau ini yang menyakitkan, yang lonely. Tadi kan ada kesepian, kesendirian. Ini yang bagian kesepian. Ada banyak sekali jenis kesepian. Ada namanya kesepian emosional. Kesepian emosional itu tidak ada hubungannya dengan ada banyak orang atau tidak. Tapi jiwamu memang jiwa sepi. Meskipun malam hari ini mungkin puluhan teman di sekelilingmu, kamu merasa sendirian. Berarti apa? Emosimu yang kena. Kena mental ini sudah. Jadi temannya banyak loh, kok masih merasa kesepian. Ramenya bising di sekeliling, kamu merasa asing sendirian. Ini kesepian level emosional. Ada orang yang seperti ini. Jadi kesepian itu ternyata tidak selalu harus sendirian. Banyak teman pun orang bisa kesepian. Jadi rumusnya ternyata bisa bolak-balik ya. Sendirian tidak mesti kesepian. Kesepian tidak pasti sendirian. Mungkin kamu dekat dengan orang yang kamu benci, rasanya tidak nyambung sama sekali dan kamu merasa sendirian. Tidak ada yang mendukung. Atau banyak orang sih tapi saya tidak ada yang kenal, Pak. Kamu rasanya kesepian. Mungkin kamu naik kereta atau naik bis itu, padahal bisnya penuh. Tapi karena kamu tidak kenal semuanya kan kamu diem saja. Dari Jogja sampai Jakarta rasanya sendirian. Nanti kamu sampai di tujuan di Jakarta ditanya, ke Jakarta sama siapa? Sendirian. Padahal sak kereta itu ratusan orang jumlahnya. Tapi begitu ditanya sama siapa ke Jakarta, sendirian. Karena sebanyak itu orang,
tidak kamu hitung. Kamu menghitungnya dirimu saja yang tidak kenal dengan mereka semua. Yang kesepian jiwamu. Jiwa kalau sudah kesepian, ya sebanyak apapun keramaian, sejumlah apapun orang di sekelilingmu, ya kamu tetap merasa sepi. Ada kalanya sepi itu karena mungkin kamu kenal, kamu ngerti, tapi mereka tidak paham dirimu. Nah, itu kamu juga biasanya merasa kesepian. Yang kedua, ada kesepian sosial. Ini terjemahan saja. Kesepian sosial itu, kalau ini kuantitas. Semakin kecil jumlah teman, ya semakin rasanya sepi. Semakin kurang jaringan sosial, ya rasanya semakin sepi. Jadi ini kalau emosional tadi hubungannya dengan rasa yang ada di dalam, kalau yang sosial ini hubungannya dengan jumlah yang ada di luar. Wah, kok ngajinya malam hari ini sepi ya? Yang datang cuma 2 orang saja. Ah, ini kesepian level sosial. Jadi ada sosial, ada emosional. Ada eksistensial. Kesepian eksistensial itu ketika orang merasa bahwa aku sama sekali berbeda, sama sekali tidak sama dengan yang lain. Ini kesepian eksistensial. Di tengah-tengah orang misalnya, apalah kalian misalnya punya geng motor, semuanya pakai motor. Aku kok ngontel dewean yo, itu terus kamu merasa tidak sama dengan yang lain. Itu kesepian eksistensial. Misalnya sak kelas temenmu lagi party apa nyanyi-nyanyi, semuanya sukanya lagu barat, lagu Korea. Aku kok campur sari dewean ya seneng ya. Ini temenku kok tidak ada yang seneng Didik Kempot, tidak ada yang seneng campur sari. Asing sekali. Kamu merasa sendirian. Beda dewe dengan teman-temanmu. Itu kesepian eksistensial. Jadi misalnya kamu kok kebetulan kuliah sak kelas isine ganas kabeh, preman-preman kabeh. Kamu sendiri yang ke kampus pakai kopiah, pakai itu. Oh, itu kamu di kelas mesti kesepian. Tidak sama dengan yang lain sendiri. Nah, ini namanya kesepian eksistensial. Mungkin kalian masuk ke satu daerah yang di satu daerah ini alirannya apa semua sama, kebetulan kamu tidak sama, alirannya beda dewe. Kamu akan kesepian di situ. Itu namanya kesepian eksistensial. Misalnya kalian yang biasanya tidak kunut subuhnya, masuk ke desa yang kalau subuh kunut. Begitu habis iktidal, imamnya bilang maunya baca kunut, Allahumma, kamu malah sujud. Nah, itu kesepian eksistensial itu. Kamu beda dewe aliranmu. Yang lain baca kunut, kamu sujud. Sama seperti sholat id, takbir 7 kali, kamu malah ya ruku, ya sujud. Yang lain cuma takbir loh. Nah, itu kesepian eksistensial itu namanya. Jadi baik, dalam hidup ini kadang-kadang kita mengalami ini. Bahkan ada kalanya pikiran kita tidak dipahami orang. Semuanya versi A, padahal menurutmu yang benar versi B, kalian akan merasa kesepian. Itulah kesepian eksistensial. Nah, 3 yang terakhir situasional. Ada istilah kesepian sementara. Kesepian sementara itu dalam kondisi di waktu tertentu saja kamu merasa kesepian. Saya kesepian, Pak.
Kalau malam hari saja sebenarnya Pak. Kalau siang enggak. Kalau siang temannya banyak saya Pak. Nah, itu kesepian yang sementara saja. Ada yang kesepian kronis. Ini kayak penyakit ya. Kebalikannya kesepian yang sementara, yang transien. Ada transien, ada kronis. Kalau yang kronis ini rasanya sepi terus. Kalau tadi kan sementara. Kayak kalian baru putus itu loh. Itu kan kamu kalau bikin puisi, hidupku rasanya dipenuhi kesepian. Itu kesepian terus, itu kronis sudah. Jadi kamu situasi apapun yang kamu hadapi, kamu merasa sepi. Jadi beda dengan transien tadi. Kalau transien di waktu tertentu saja. Kalau kronis ya ada kesepian situasional. Kesepian situasional itu syarat dan ketentuan tertentu yang membuat kamu terasa sepi. Pak, saya itu kesepian kalau akhir bulan. Kenapa? Uang saya habis. Nah, itu berarti situasional. Saya kalau akhir bulan rasanya sepi. Kenapa? Teman-teman menghindar semua, Pak. Kenapa? Ya mereka tahu kalau saya sudah tidak punya uang lagi. Mereka khawatir tak utangi mungkin. Ini kesepian situasional. Mungkin ada yang merasa sepi kalau pas belajar, pas ingat dosa-dosa muhasabah atau pas apa. Itu namanya kesepian situasional. Jadi dari sini sebenarnya bisa kita simpulkan tidak ada orang yang tidak mengalami kesepian. Setiap orang punya kesepiannya sendiri. Termasuk orang, mungkin teman-teman ada teman saya ini Pak rasanya ceria terus, senang terus. Mesti dia gembira terus, enggak. Pastikan saja dia pasti punya momen-momen sepinya sendiri. Entah kapan, entah dalam situasi apa. Mungkin saat nilainya jatuh dari A jadi E, rasanya sepi. Atau mungkin pas sakit, atau mungkin pas apa. Meskipun kesendirian itu kasunyatan, tapi ternyata kesepian juga kasunyatan. Karena apa? Karena tidak ada orang yang tidak punya titik sepi dalam hidupnya. Setiap orang punya titik sepinya sendiri. Apakah itu emosional, sosial, eksistensial, apakah sementara, kronis, atau situasional. Jadi, kalau menghadapi kondisi semacam ini berarti baik kesendirian maupun kesepian adalah sesuatu yang harus kita terima. Jadi jalan pertama untuk menyikapinya, jangan menyangkal. Terimalah bahwa, oh iya Pak, saya kadang-kadang memang merasa sepi. Entah dalam situasi apa. Bahkan nanti di belakang kita masuk ke tema orang yang sengaja ingin menyepi. Dalam agama ini mulia. Jadi yang jelas, kesendirian dan kesepian itu dua hal yang sama-sama eksistensial kita alami dalam hidup kita.